SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan sedikit, mungkin 20% dari sesi pertama yang belum tertuntaskan, di mana ada beberapa alasan kenapa Jaziratul Arab terpilih menjadi tempat kenabian terakhir. Baru dengan izin Allah mudah-mudahan bisa kita tuntaskan di sesi yang kedua, tema tentang terpilihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup dari para utusan. Tadi kita sampai pada nomor berapa? Yang kelima sekarang, yakni bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Arab sebagai bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Arab keutamaan yang lain sebagai bahasa komunikasi terbaik. Ya. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran yani juga. Nah, adapun sebagian ulama yang lain, tapi tetap kita harus objektif ya. Ada yang mengatakan keutamaan dari bahasa Arab yang lain itu adalah bahasa percakapan penduduk yakni surga. Ini didasarkan pada sebuah riwayat, ahibbu al-arabiyya li thalathin. Cintailah yakni orang Arab, ahibbul arab li thalathin. Cintailah orang Arab itu karena 3 hal. Yang pertama, li'anni arabi, karena Nabi SAW berasal dari bangsa Arab. Yang kedua, Al-Qur'anu arabiyyun, Al-Quran pun diturunkan dengan berbahasa yakni Arab. Dan yang ketiga, kalamu ahlil jannati arabiyyun, percakapan dan bahasa yang dipakai oleh penduduk jannah nantinya itu adalah bahasa yakni bahasa Arab. Tapi amat saya sangat disayangkan sekali, riwayat ini banyak dihukumi oleh para ulama sebagai hadis hoax ya, palsu. Bukan hanya sekedar lemah, tapi palsu. Kalau ada yang mencatat bagus jadi juga, tapi harus ditulis palsu yang besar. Khawatir nanti ada anaknya yang baca nggak ditulis seperti itu, disebarkan, ini jadi fitnah. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mawdu'at menyebutkan hadis ini palsu derajatnya. Pun demikian dengan Imam Az-Zahabi, sampai-sampai Syekh Albani rahimahullahu taala itu juga menghukumi derajat hadis ini maudhu' atau yakni palsu. Oleh karena itu ada sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Ketika ditanya kiranya bahasa apa yang dipakai oleh penduduk surga dan kiranya bahasa apa yang dipakai oleh penduduk neraka. Ya tentunya mereka akan berkomunikasi. Bahasa apa Pak? Nanti kita ketemu insya Allah ya. Yani dengan Nabi SAW pakai bahasa apa? Saya nggak bisa bahasa Arab Ustaz. Allah Ta'ala alam bisawab. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya masalah ini tidak diketahui sama sekali karena minimnya data, minimnya riwayat. Ya, adanya riwayat satu-satunya tadi ternyata ya riwayat dan derajatnya dhaif bahkan palsu dihukum para ulama. Ya terus bagaimana kita menjawabnya? Allah Ta'ala alam yani bisawab. Sebagaimana banyak sekali kejadian-kejadian di alam akhirat terutama di jannah pun ya, Al-Quran pun demikian dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara global, tidak disebutkan secara spesifik. Ya makanya di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga membantah, sebagaimana membantah bahwasanya bahasa Ahlul Jannah itu adalah bahasa Arab, membantah klaim sebagian ulama, sebagian manusia yang menyatakan bahwasanya bahasa penduduk neraka itu adalah bahasa Persia. Kenapa?
Karena Persia itu adalah Majusi, dan Majusi penyembah yakni api, sedangkan mereka juga masuk api. Makanya bahasa yakni Persia ini juga dhaif karena tidak ada datanya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membantah dua-duanya. Kembali kepada hukum awal. Maka berkaitan dengan keutamaan bahasa Arab, kalau nanti ada yang masih bersikukuh bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipakai oleh penduduk surga, memang ada riwayat, ada dalihnya, tapi dalih yang dipakai itu palsu. Baik. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, ya. Yang keenam kita kembali kepada Makkah, ini lagi sedikit. Posisi Makkah tadi secara letak geografinya sebagai kiblat, sebagai poros, sebagai pusat waktu dan lain sebagainya. Tapi kita mau kembali lagi ke Makkah, dan ini menjadi salah satu alasan lain yang dikemukakan oleh para ulama kenapa terpilih Jazirah Arab, karena Makkah ini sebagai pusat kunjungan, terutama Ka'bahnya. Kita berbicara masalah Ka'bah sekarang, lebih khusus karena Ka'bah ini dianggap sebagai tempat kunjungan seluruh manusia. Lah, peran Ka'bah ini sangat sentral, keberadaan Makkah pun demikian. Makanya Makkah ini sebagai satu pusat ibadah, karena di situ ada Ka'bah. Mereka setiap tahun menunaikan ibadah haji. Pun demikian dengan ibadah umrah. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan tentang arba'atun hurum di dalam surat At-Taubah, kenapa hari-hari dan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atau sucikan ada 4. 3 bulan itu berurutan dan 1 bulan terpisah. Yang berurutan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Karena ini adalah masa-masa haji. Kalau sekarang memang apalagi yang kelas plus itu cuma berapa hari tok. Mereka ke sana tanggal 9 ada yang langsung ke Arafah, 10 Mina, 11, 12 balik. Selesai. Lah buat apa? Hari-hari untuk menunaikan ibadah haji sampai 3 bulan. Itu mengacu pada kondisi real dahulu. Karena mereka datang dari berbagai daerah dan butuh waktu yang lama untuk melakukan perjalanan. Maka 1 bulan itu dianggap sebagai masa-masa mereka datang. Kemudian bulan-bulan berikutnya itu adalah masa-masa mereka harus kembali ke daerah masing-masing. Lah ada 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan apa? Rajab. Lah bulan Rajab inilah kata Ibnu Katsir rahimahullah taala kesempatan di sebagian bangsa Arab yang dekat-dekat untuk melaksanakan apa? Umrah. Jadi umrah dari dulu sudah ada. Pun demikian dengan haji, hanya saja disempurnakan di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali lagi ke keutamaan Ka'bah atau Makkah secara umum karena menjadi pusat ibadah. Pun demikian dengan yang kedua, tempat kunjungan sebagai pusat bisnis. Diakui atau tidak, Makkah ini meskipun tidak seperti Syam, tidak pula seperti Yaman. Makanya dahulu pernah kita sampaikan Al-Quran menyebutkan dalam surat Quraisy rihlatas syita'i was-saif, ke Yaman dan ke Syam. Tapi secara tidak langsung kunjungan ibadah mereka ini juga memberikan, bahasa kita itu adalah devisa. Ini adalah pemasukan yang sangat besar bagi penduduk Makkah. Makanya salah satu di antara alasan mendasar orang-orang kafir Quraisy, terutama pembesar kafir Quraisy, nggak mau masuk Islam karena faktor ini. Pendapatan yang mereka dapatkan, yang mereka raih dari jual beli pernik-pernik bahasa kita itu Kalau biasanya kan ada kunjungan-kunjungan apa gitu Pak. Ibadah itu kan ada yang jualan-jualan. Lah mereka pun yang demikian. Lah hal-hal seperti inilah yang susah untuk ditinggalkan dan menjadi alasan kenapa mereka nggak mau. Karena otomatis kalau mereka mengikuti Nabi SAW, hal-hal seperti ini akan akan dibabat habis. Selain mereka meyakini bahwasanya keyakinan nenek moyang itu sudah mengakar kuat, tapi alasan lain
perbedaan pendapatan itu juga menjadi salah satu isu dan alasan klasik dari dulu hingga saat ini. Akhirnya mereka nggak mudah untuk menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sedangkan yang ketiga, keberadaan Yani Makkah ini sebagai pusat kebudayaan. Makanya nggak jauh kan dahulu ada istilahnya ada pasar ukaz. Pasar ukaz ini kan memang pasarnya kecil memang, ya. Tapi disinilah Yani budaya Arab yang kental sekali dengan sastra Arabnya sebagai panggung bagi para penyair untuk mendemonstrasikan kubahan-kubahan Yani syairnya. Mereka datang dari berbagai tempat karena sudah terkenal Yani sekali sebagai pusat ibadah, sebagai pusat bisnis, dan sebagai pusat apa? Yani budaya. Nah, ini menjadi salah satu alasan Yani juga. Mereka tidak bisa ya meninggalkan secara sosiokultural dan geografisnya sudah kita sampaikan Yani tadi. Maka ini punya cerita panjang, punya historis yang cemerlang, tidak bisa begitu mudah ditinggalkan oleh bangsa Arab itu sendiri. Makanya nanti ketika kita membahas tentang peristiwa pasukan Yani gajah, apa sih alasan mendasarnya Abraha sampai membangun Kules itu? Karena kebanyakan dari kabilah Adnan yang masih tinggal di Yaman itu nggak bisa berpindah ke lain hati bahasa kita. Meskipun dibangun Kules yang begitu besar, hati mereka masih tertambat dengan apa? Dengan Ka'bah yang punya nilai sejarah yang lebih lama. Itu nggak bisa mudah, meskipun jarak tempuhnya hampir 1000-an, tetap didatangi. Meskipun maaf, kala itu masih bangunan kotak seperti itu pun masih dikeramatkan. Ya, dan penduduk yang di bangsa Arab dari kabilah Adnan itu nggak tertarik sama sekali, meskipun dibangun dengan begitu tingginya menjulang, dilapisi dengan emas dan permata, mereka nggak tertarik sama sekali. Nah, inilah Yani salah satu yang menjadi sebab, dan itu menjadi sebab yang keenam. Yang ketujuh dan kedelapan terakhir. Yang ketujuh, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini diungkapkan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini punya kitab Yani Tarikh, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Apa yang ketujuh? Ya, bangsa Arab secara fisiknya, tadi sudah kita bahas ya, bahasanya itu menjadi keunggulan, letak geografisnya itu menjadi keunggulan. Yani pusat bisnis, pusat ibadah itu ternyata menjadi satu keunggulan. Kenapa dipilih Jazirah Arab? Dan yang ketujuh kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, ya, fisik yani bangsa Arab, maaf loh ya, fisik yani bangsa Arab itu dianggap yang paling sempurna bila dibandingkan dengan fisik-fisik bangsa yang lain. Ya, tidak hanya dari sisi akhlaknya, tapi secara yani fisik mereka benar-benar ditempa meski hanya dengan dua musim. Ya, di sana hanya dua musim sebenarnya, musim syita dingin dan musim yani panas. Tapi dua musim ini sebenarnya adalah representasi dari musim-musim yang banyak kita jumpai di Eropa saat ini. Ya, makanya ada yang mengatakan musim dingin di daerah gurun, daerah semenanjung Arab itu sebenarnya lebih dingin daripada musim salju. Memang nggak terlalu kelihatan. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya yukasir al-idham katanya. Ya, kalau kita nggak siap-siap, musim dingin itu bisa meremukkan apa? Ya, tulang-tulangnya ini kita. Ya mungkin nggak kelihatan memang. Tapi kita keluar rumah, jaket yang sekuat apapun atau mungkin barangkali setebal apapun, balik lagi jaket itu bisa keluar airnya. Kami merasakan waktu di sana, subhanallah, memang seperti itu, dinginnya luar biasa. Lah, mereka semua ditempa dengan dua musim ini. Ya, itu adalah bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya secara fisik yang di bangsa Arab itu adalah fisik yang lebih dekat dengan kesempurnaan. Makanya coba kita lihat ya, ini jamaah yang dirahmati Allah. Ketika ekspansi wilayah kaum muslimin itu sampai ke Afrika, ya, coba kita lihat kemana-mana kan, terutama di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka nggak pernah merasa bahwasanya kita nunggulah ya di musim gini. Seandainya ya Indonesia itu mungkin malah kebingungan dulu. Ya ke Eropa ini musim dingin, kita nggak kuat. Ya ke sana sedang musim, ke Afrika apalagi nggak kuat ini. Ya, atau pas ya di musim semi misalnya, nanti
kita belum terbiasa, belum beradaptasi. Tapi coba kita lihat. Semua para sahabat yang dikirim, terutama di zamannya Utsman, coba kita lihat. Sudah ketahuan kan, zaman Utsman itu kan masa kodifikasi Al-Quran. Dikirim kemana-mana kan, salinan Al-Quranul Karim. Subhanallah, mereka langsung berangkat. Tanpa satupun di antara mereka kemudian mengeluh. Dan tidak terdengar satupun riwayat, ya Rasulullah saya minta keringanan karena di sana sedang ada musim baru di sana. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Ternyata di balik meski ada 2 musim saja, itu benar-benar secara tidak langsung itu menempah kekuatan yang fisik mereka. Dan itu bukan ucapan saya, disebutkan oleh Ibnu Khaldun dalam muqaddimah, yakni tarikhnya atau muqaddimah Ibnu Khaldun, subhanallah. Makanya Nabi SAW tepat yakni banget gitu loh. Ya, ketika diutus di tempat yang hampir memiliki kesempurnaan, memiliki kelebihan dan keistimewaan. Mulai dari bahasanya, letak geografisnya, sebagai pusat yang kunjungan, sampai secara fisik pun mereka memiliki kelebihan di atas rata-rata bangsa yang lain. Taib. Adapun yang terakhir, yang keberapa yang terakhir? Yang ke-8. 1 sampai 7 ini istihadi. Ya, istihadi dari para ulama. Kalau yang ke-8 ini adalah alasan syar'i yang tidak bisa kita tolak. Dan ini diungkapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kenapa terpilih yakni Jaziratul Arab? Karena itu sudah menjadi hak khususnya Allah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Itu sudah menjadi keputusan pribadi Allah. Sudah selesai. Lah kenapa kita taruh di akhir? Ya biar kita tahu dulu wawasannya. Sejauh mana para ulama itu ya mencari, menggali alasan dan sebab kenapa Jazirah Arab terpilih. Sebenarnya kalau kita mengacu pada nomor 8 selesai masalah sudah. Ya, makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menuturkan bahwasanya al-ikhtiyar dalun ala rububiyatillahi taala. Ikhtiar, opsi, artinya di sini kebijakan, keputusan Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan rububiyahnya Allah yang tidak akan mungkin intervensi, tercampuri oleh kebijakan dan keputusan makhluk-makhluknya. Ini menjadi hak prerogatif bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni semata. Jadi sudah. Ya, kenapa enggak di sini? Kenapa enggak di sini? Kalau kita pakai jawaban yang ke-8 selesai masalah. Sebagaimana nantinya kalau kita membahas kenapa sih haji di mana? Haji di mana? Ya, meskipun katanya saya enggak tahu masih ada apa enggak. Dulu pernah saya baca berita di Sulawesi ada semacam replika dan mereka menganggap haji itu bisa dilaksanakan di sana. Di Sulawesi kalau nggak salah, saya lupa beritanya. Ya, sebagaimana orang-orang Rafidhah, mereka menganggap yang bahwasanya tanah suci itu adalah di Karbala. Yang dianggap yang sebagai apa? Sebagai tempat suci dan disitulah yang mereka itu bisa beribadah layaknya ibadah haji yang kaum muslimin seantero dunia datang ke kota Makkah. Mungkin pertanyaan juga sama diajukan, kenapa sih puasa kok di bulan Ramadan? Kok enggak bulan Desember, bulan Januari? Kenapa Pak? Musim hujan, enak Pak? Enggak terlalu terasa? Iya nih panasnya. Mungkin banyak orang akan bertanya-tanya ya nih seperti ini. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah menjadi kebijakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan waktu, tempat, bahkan jumlah sholat. Kenapa sih sholat duhur kok 4 rakaat mending 2 Ustaz? Nah waktunya kita apa? Beraktivitas. Mungkin barangkali ada orang bertanya-tanya. Ini sudah hak khususnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tatkala kita ditanya kenapa Jazirah Arab terpilih, ini sudah menjadi hak khususnya Allah Subhanahu wa taala. Taib Allah taala alam yang bisawab. Saya anggap 8 alasan ini ya cukup mewakili dari sebuah judul besar sebab terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kenabian terakhir. Langsung kita masuk ke sesi yang kedua atau tema di sesi yang kedua, sebab terpilihnya siapa? Nabi SAW. Cukup panjang dan mudah-mudahan waktunya cukup insyaallah taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Nabi SAW memiliki historis dan masa kecil yang tidak seperti masa kecil layaknya para sahabat
sebaya dan seusianya. Nabi SAW coba kita lihat, ya ini lintas yakni tahun, loncat dari tahun ke tahun, lahir tanpa kehadiran sang ayah, sudah menyandang statusnya sebagai anak yatim. Setelah yatim, gak lama di usia 6 tahun sudah ditinggal wafat, yakni ibunya. Dari situ kepengasuhan berganti-ganti. Bahkan sebelumnya yang menyusui, wanita yang paling punya jasa besar untuk masa kecilnya Nabi SAW, banyak yang menolongnya. Mulai dari Ummu Aiman, nanti kita bahas masa penyusuan Nabi. Ibunya sendiri Ummu Aiman, Thuwaibah al-Aslamiyah, sampai Halimah yakni As-Sa'diyah. Setelah wafatnya wafatnya ibundanya tercatat 6 tahun, pindah lagi ke Abdul Muthalib, pindah lagi ke yakni Abu Thalib. Bahkan di usia kecil Nabi SAW tidak seperti kita, Masya Allah. Di usia 4 tahun sudah bekerja. Meskipun gak mendapatkan upah, tapi membantu ibunya. Ya, ibu sepersusuan, artinya ibu yang menyusuinya, yaitu Halimah. 4 tahun mengembalakan yakni kambing. Ada di antara kita yakni jamaah 4 tahun itu kelas berapa Pak? PAUD, gak tego kita Pak. Ya disundang nanti kita. Tapi ada perasaan gimana gitu. Tapi Nabi SAW, subhanallah, masa-masa berat ya Nabi SAW. Bahkan di usia muda pun bekerja lagi, mengembalakan kambing lagi, subhanallah. Bahkan menjelang pernikahannya bekerja, berdagang sampai negeri apa? Yani Syam. Berat masa-masa Nabi SAW. Tapi pertanyaannya ini besar, kenapa? Ya, kenabian terakhir dan penutup para utusan itu jatuh pada diri Nabi SAW. Kalau kita melihat, ya, kehidupan Nabi SAW semenjak kecil itu gak ada yang spesial dan aku dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Kenapa bukan Abu Bakar misalnya yang terkenal dengan kesantunannya, atau Umar yang terkenal dengan ketegasannya, atau mungkin Utsman yang terkenal dengan sifat malunya, atau mungkin Abdullah ibnu Abbas yang terkenal dengan kecerdasannya, atau bukan Abu Ubaidah ibnu Jarrah atau Khalid bin Walid yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam bidang militernya. Masih banyak kan? Bahkan kenapa enggak dipilih Qusay misalnya? Qusay ini adalah the legend, legendanya bangsa Arab. Pahlawannya bangsa Arab itu adalah yakni Qusay, kakeknya SAW yang keempat. Kenapa bukan mereka-mereka? Bukankah bangsa Arab ini sudah melahirkan banyak sekali pahlawan-pahlawan besar? Kenapa keputusan terakhir jatuh pada diri Nabi SAW meski memiliki ya sejarah panjang yang kalau kita lihat agak kelam dalam tanda kutip, tidak seperti para sahabat dan para legenda-legenda lainnya. Nah, di sini kita akan ungkap beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena sudah kita ungkapkan di sebab terpilihnya, kira-kira alasan pertama apa? Alasan pertama apa? Tadi sudah kita ungkapkan di sebab terpilih Jazirah Arab. Jadi sekarang kita majukan. Jadi alasan terpilih Nabi SAW apa? Itu sudah hak khusus keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, kita nggak usah ngeluh. Kok nggak saya Ustaz? Bahasa kita wani piro, kuat nggak? Ya, berhadapan dengan Abu Jahal, berhadapan dengan ini, ya berat. Nabi SAW. Makanya alasan pertama dan yang paling utama itu sudah menjadi hak khususnya Allah Subhanahu Wa Taala. Meski kita tahu legenda-legenda Arab itu banyak. Allah SWT memberikan banyak kelebihan dari berbagai lini dan sisi, tapi ini sudah menjadi hak prerogatif bagi Allah SWT. Pilihan tetap jatuh untuk Nabi SAW sebagai penutup, yakni para utusan dan para nabi. Baik. Baru kemudian kita menginjak alasan yang kedua. Ya, alasan yang kedua ini adalah hasil dari ijtihad sebagian ulama dan para sejarawan. Kita sadar bahwasanya itu sudah menjadi hak khusus Allah. Tapi apakah ada alasan-alasan lain yang mendukung kenapa Nabi SAW diberikan kelebihan menjadi penutup para nabi? Ya, beberapa ulama mengungkapkan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan yang kedua ini menunjukkan bukti besarnya kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulinal Karim sallallahu alaihi wasallam. Ya, terpilihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena memang menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dikasih dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka disinilah kita akan mempelajari konsep cinta dan sayangnya Allah kepada Nabi, yang itu nanti kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tatkala kita berinteraksi dengan istri, tatkala kita berinteraksi dengan anak-anak kita, tatkala kita berinteraksi dengan santri-santri kita, pun demikian dengan masyarakat dan para objek dakwah kita. Karena konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu terbangun di atas 3 pondasi utama. Ya. Terbangun di atas 3 pondasi yakni dasar. Dan itu nanti kita jadikan sebagai bahan yakni renungan dan evaluasi untuk kita selama ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika cinta kepada Nabi dan kepada orang-orang beriman pasti akan memberikan tanggung jawab yang besar dan mengujinya dengan berbagai yakni ujian. Jadi Allah SWT akan memberikan tanggung jawab yang besar dan ujian yang banyak. Itu bukti apa? Cintanya Allah kepada orang yang beriman, terutama kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bisa melihat bagaimana tanggung jawab yang dipikul oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak sebanding dengan tanggung jawab para nabi yang lain, lebih-lebih kita. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Furqan ayat 51 Allah Subhanahu wa taala firman, "Walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira." Ayat 51 dari surat Al-Furqan dikomentari oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Sebenarnya tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa sih enggak dibagi-bagi dengan yang lain gitu loh? Kenapa semuanya tanggung jawab besar sebagai penutup yakni para nabi, sebagai saksi bagi umat yang lain, itu semuanya ditumplek-plek pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa saja membagi tanggung jawab ini kepada yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Furqan ayat 51, "Walau syi'na", seandainya kami berkehendak kata Allah, "la ba'atsna", pasti kami akan tetap menurunkan para nabi agar semua tanggung jawab itu tidak semuanya dipikul oleh siapa? Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW. Apa komentar dari Imam At-Tabari? Di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran bi Ayil Quran, mengomentari surat Al-Furqan ayat 51, salah satu alasannya adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan begitu besarnya cinta, mahabbah dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin cinta Allah Subhanahu wa taala, semakin memberikan tanggung jawab yang besar. Bukan hanya tanggung jawab, ujiannya pun semakin bertubi-tubi. Maka benar apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau membuat sebuah kaidah besar. Al-makanatul aliyah la tunalu illa bil bala. Al-makanatul aliyah, jabatan prestis, sebuah kedudukan yang tinggi dan mulia, itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan kerja keras dan ujian yang berat. Itu nggak berlaku, Ustaz. Ada kemarin itu tetangga saya dari kecil hidup dalam kemewahan, sekarang jadi CEO perusahaan. Itu di luar konteks ini. Ya, karena itu cuma warisan dari yakni ayahnya. Tapi ini berkaitan dengan apa? Jabatan seorang yang mulia dalam mendakwakan, dalam membimbing umat. Maka jabatan yang seperti ini itu tidak diraih dengan mudah. Maaf ya, nggak ada yang namanya ini warisan. Atau mungkin ya ini barangkali ini adalah ilmu laduni, tiba-tiba langsung jadi dai ya ini besar. Enggak. Coba kita lihat perjuangan dan pengorbanan semua ulama itu begitu berat untuk sampai pada puncak kesuksesan. Pun demikian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjadi penutup yakni para nabi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanggung jawab yang amat besar. Pun demikian dengan ujian yang bertubi-tubi, persis dengan kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al-makanatul aliyah la tunalu, tidak akan mudah digapai illa bil bala, kecuali dengan yakni ujian. Dan ini memang selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, ahasiban alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu enggak mungkin. Apakah orang itu mengira ketika kita beriman selesai masalah?
kemudian kita nggak akan diuji. Nonsen, ini enggak. Makanya setiap orang beriman kita tilik, kita flashback. Bagaimana orang-orang beriman zaman dahulu itu harus mempertaruhkan segalanya. Tidak hanya nyawa, keluarganya, kehormatannya. Para sahabat itu sudah merasakan semuanya itu. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, ayat yang ketiga dalam surat Al-Ankabut. Itu juga mengatakan demikian. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang beriman? Karena semuanya itu adalah sebagai barometer untuk mengukur kadar dan kekuatan, kesetiaan dan loyalitas mereka terhadap yakni iman. Karena kalau sekedar cuma amantu billah dengan ucapan selesaikan masalah, nggak akan tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Kalau orang munafik, mereka hanya mengucapkan secara lisan. Ya, tapi coba kita lihat reaksinya orang-orang munafik di zamannya Nabi SAW. Mereka beriman, sholat di belakang Nabi, iya, jihad, ya iya. Tapi kan banyak ngeluhnya. Sholat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa idza qamu ila sholati qamu usala. Paling malas yaitu munafik. Tapi nggak usah dideteksi ini, sing biasa teko paling akhir ini munafik. Bukan ya dijadikan sebagai tolok ukur untuk memvonis saudara kita, enggak. Tapi ini adalah karakter-karakter. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Tidak berzikir kecuali sedikit yakni sekali. Disuruh apa? Disuruh berjihad, ada saja alasannya. Giliran kalah, apa yang dikatakan orang-orang munafik? Ya, kalau seandainya mereka mengikuti metode dan konsep saya dalam bermiliter, lama qatalnahu. Mereka nggak akan terbunuh, mereka nggak akan kalah. Bahasa kita ngedabrus, Pak. Ya seperti ini orang-orang munafik. Ya, lah adanya keimanan inilah, adanya ujian inilah untuk mengukur kadar keimanan ini benar-benar. Ya, emas itu kan kalau kelihatan aslinya itu kan dia apa kan? Disepuh atau dianu kelihatan ini benar nggak kita dapat emas ini asli atau enggak, itu kan dipanaskan atau disepuh terus biar tahu benar nggak ini. Itu pun yang demikian. Orang yang beriman itu nggak akan lepas dari ujian. Maka catatan untuk kita jamaah, kalau seandainya selama ini kita sudah beriman tapi serasa nggak ada ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan berbangga diri. Perlu kita evaluasi. Pasti ada yang salah. Pasti ada error yang di dalam kehidupan kita. Mungkin kemaksiatan yang selama ini tanpa kita sadari menjadi rutinitas kita. Karena semakin orang itu semakin kuat imannya akan semakin banyak yakni ujiannya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, sudah menjadi sunnah yakni para nabi. Mereka pun mendapatkan ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Di antara para nabi ada yang harus meregang nyawa. Ujiannya berat. Nabi lah manusia pilihan. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustaz, bukannya seorang nabi itu adalah orang pilihan? Mereka adalah superhero. Ya, itu superhero kalau dalam serial TV dan komik kan selalu menang terus. Ya terluka ya sedikit ya ini sekali saja. Pokoknya menang terus. Ceritanya seperti itu endingnya. Lah ini para nabi kok berat banget. Masa seperti itu sih superhero? Terutama Nabi SAW yang diberikan kelebihan menjadi penutup jadi para nabi. Apa alasan dibalik itu? Allah Subhanahu Wa Taala menguji Rasul SAW terutama dengan berbagai ujian. Imam Mubarakfuri menyebutkan satu alasan yang mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Dan ini menjadi alasan mendasar. Dan ini menjadi bantahan untuk mematahkan beberapa syubhat yang diklaim di kalangan para masyarakat jahiliyah kala itu. Di dalam kitabnya Mir'atul Mafatih Syarh Mishkatul Masobih, Imam Al-Mubarakfuri mengatakan, "Lau lam yubtalahum," kata beliau, "la yutawahham anna fihim uluhiyah." Saya akan terjemahkan. Kalau seandainya para nabi, terutama Nabi SAW itu tidak diuji dengan berbagai musibah, ujian, pasti masyarakat yang jahili akan menyangka bahwasanya Muhammad ini mengalir dalam darahnya, ya, itu darah Tuhan atau titisannya Tuhan. Kenapa demikian? Karena Imam Al-Mubarak Yanifuri ini mengaitkan dengan kondisi orang-orang
Majusi yang mereka meyakini bahwasanya raja Majusi, raja Persia itu adalah titisan siapa? Titisan Tuhan. Makanya mereka ada ring 1, ring 2, ring 3. Gak semua rakyat Persia itu dengan mudah salaman, bahasanya itu langsung kemudian bertatap muka dengan rajanya. Karena mereka meyakini bahwasanya ini manusia pilihan, ini titisan, yakni Tuhan. Itu yang mereka yakini. Makanya Imam Barakfuri mengatakan bahwasanya Nabi SAW diuji, diapakan, diinikan dengan berbagai macam. Bahkan dalam perang Uhud, yang bagaimana kita bisa melihat luka-luka yang menganga pada wajah Nabi SAW, giginya pun tanggal. Kata Imam Barakfuri, kalau mereka nggak diuji dengan berbagai ujian, pasti mereka akan mendengar, oh pantas, ya Muhammad ini nggak pernah sakit, nggak pernah ini, selalu dijaga oleh manusia-manusia pilihan. Malaikat kemana-mana menaunginya. Oh berarti ini titisan dari Tuhan. Dan ini yang mau di-cut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Nabi SAW itu tidak dikultuskan sebagaimana orang-orang yang di Persia pun tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasrani ketika mereka meyakini Nabi mereka Isa alaihissalam sebagai putra Allah. Sebagaimana orang Yahudi yang meyakini Uzair itu sebagai putra yakni Allah. Subhanallah, banyak hikmah di balik itu semua. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, konsep yang pertama ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Buktikan bahwasanya kita itu cinta kepada anak, cinta kepada istri. Jangan hanya semakin ya sudahlah, untuk masalah maaf ya putri kita yang sudah dewasa, sudahlah kita serahkan kepada pembantu, no problem, gak ada masalah sebenarnya. Tapi ada hikmah di balik itu semua jamaah. Karena bukti cinta kita kepada anak itu kita harus benar-benar memberikan yakni perannya. Kita asah skillnya, soft skill atau mungkin hard skillnya. Kita kasih tanggung jawab mereka. Mungkin sekedar untuk nyapu, yang anak perempuan untuk membantu cuci yakni piring. Ini baru sampel dan contoh yang kecil. Tapi kenyataannya seringkali kita melupakan hal-hal kecil di dalam lingkungan rumah tangga kita sendiri. Padahal apa yang terjadi saat ini itu bukan wujud cinta kita kepada anak dan istri, tapi lebih kepada wujud manja kita kepada mereka. Karena kalau seandainya kita itu benar-benar cinta, kita pakai konsepnya Allah Subhanahu Wa Taala. Beri tanggung jawab yang besar untuk mereka. Kita latih dan kita asah potensi dan skill mereka. Kita uji dengan berbagai ujian. Itu kalau seandainya benar-benar kita cinta kepada anak dan istri kita. Sama juga tatkala kita itu benar-benar cinta kepada yakni santri, kepada mahasiswa kita, ya sudah. Ada ujian, ada tugas dan lain sebagainya. Itu bukti yakni cinta. Meskipun kadang mahasiswa yang sudah mulai gede, wah ini memang dosen ini enggak kepengen apa? Cuma pengen apa? Pengen gaji buta tok ini. Datang mendengarkan presentasi, ya kemudian menutup, selesai. Ya. Tapi sebenarnya yang jamaah yang dirahmati Allah, kalau benar-benar kita memahami konsep cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan memberikan apa? Tanggung jawab yang besar dan menguji mereka. Ini yang pertama. Konsep yang kedua, bukti cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi, terutama kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu apa? Selalu menjaga, mengontrol dan mengawasi, dan selalu membela hak-haknya bila terdolimi. Itu bisa kita jumpai pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selalu dijaga. Dan tidak hanya dijaga, kalau dijaga kan kadang-kadang kelihatan dari jauh, oh dijaga ya wis. Anak kita dijaga, oh sudah, tetap kok mainan. Dijaga, oh ya hadap ke sana, diem terus. Ternyata apa? Nggawa HP. Ya, malah bahaya di situ. Dijaga, diawasi dan dikontrol. Sebenarnya ada satu lagi, dievaluasi. Dan yang keempat itu diapakan? Dibela hak-haknya bila terdolimi. Itu adalah bukti cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman, terutama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Makanya penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini termaktub di dalam Al-Quranul Karim surat yakni Al-Maidah ayat 67. Potongan atau nukilan ayatnya, Allahu ya'simuka minan nas.
Di dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan Allah, dan Allah ya'simuka, maksumkan, menjagamu wahai Muhammad minan nas, dari segala rencana buruk, konspirasi jahat orang-orang ketika ingin menyakitimu. Lah, jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini dibagi menjadi dua. Baik sebelum fase kenabian maupun setelah fase kenabian. Baik sebelum Nabi SAW resmi menyandang sebagai seorang utusan, Allah Subhanahu wa taala sudah menjaganya. Salah satu di antara bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita akan sampaikan insyaallah sebenarnya itu adalah diselamatkannya Nabi SAW ketika ditinggal wafat oleh ibundanya tercinta. Ketika ditinggal wafat, itu tempatnya di mana? Di mana Nabi SAW ketika ditinggal wafat oleh ibundanya tercinta yang kita kenal dengan meninggalnya Aminah di mana? Abwa. Kalau sekarang ya sudah berubah, ada yang mengatakan Masturah. Jaraknya ke kota Makkah itu 25 kilometeran. Tapi jarak dari Abwa ke kota Makkah berapa? Sekitar hampir 300-an kilometer. Coba kita gambarkan dan kita bayangkan ya nih jemaah. Di tempat yang terpencil, yang tidak ada keluarga, hanya menyisakan budaknya tok. Nabi SAW masih usia 6 tahun. Apa yang terjadi? Apakah waktu itu tamat riwayat Nabi SAW? Nabi SAW dijual ke tempat, atau Nabi SAW diaku sebagai anaknya oleh budak warisan dari ayahnya ini, atau Nabi SAW ditelantarkan? Ya wajar kan? Mungkin barangkali seorang budak, lawis, saya sudah nggak punya kan ngapain saya harus ngurus yakni anak yatim ini? Saya nggak bisa mendapatkan upah, majikanku sudah mati semua, bapaknya sudah mati, sekarang giliran yakni ibunya. Dan itu di tempat yang nggak semua orang tahu, tempat terpencil, tempat asing, nggak ada keluarganya. Dari pihak ibu yakni ada di kota Makkah, jauh 25 km. Dari pihak bapaknya Abdullah, kakek-kakeknya, pamannya di kota Makkah jaraknya 300-an kilometer. Tapi apa bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menggerakkan yakni sang budak, membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ke kota Madinah yang jaraknya lebih dekat, padahal perbekalan seadanya. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati sang budak ini, warisan dari ayahnya, membawa ke kota Makkah yang jaraknya lebih jauh. Makanya kita bisa menyaksikan saat ini. Setelah itu apa? Setelah itu perjuangan Nabi SAW, sirahnya masih ada. Padahal kalau bukan karena penjagaan dari Allah sudah tamat riwayat Nabi SAW. Bahkan seandainya posisi kita seperti itu, ya sudah selesai masalah. Mungkin barangkali kita telantarkan, kita jual, selesai masalah. Ngapain? Ini adalah bukti penjagaan Allah. Pun demikian dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa nanti kita akan sampaikan Syakkus Sadr, yaitu pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah terbesar? Para ulama menuturkan, nanti saatnya kita akan sampaikan, itu adalah bukti Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga calon pemimpin dunia dengan membersihkan noda-noda hitam yang ada di hatinya. Pun demikian dengan fase setelah kenabian. Bahkan Nabi SAW ini dikelilingi superhero semua loh. Hampir semuanya ada, lengkap. Di bidang militer ada Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid. Ya, di bidang yakni ahli birokrasinya misalnya, diplomasinya ada Ja'far yang mampu menaklukkan yakni Amr bin Al-As. Untuk masalah finansial keuangan ada Abu Bakar dan ada Utsman. Untuk masalah kecerdasan representasi ada pada sosok Abdullah ibnu Abbas. Untuk masalah Al-Quran ya lebih kepada mutkinnya ada Ubay ibnu yakni Ka'ab dan Abdullah ibnu Mas'ud. Untuk hadisnya banyak diketuai oleh Abu Hurairah, lengkap yakni semuanya. Nggak ada yang kurang. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kenabian. Bahkan tidak hanya kaum muslimin yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dukungan dan penjagaan terhadap Rasulullah, dan ini adalah atas takdirnya Allah, itu pun berasal dari orang non muslim, yaitu pamannya sendiri yakni Abu Talib, yakni subhanallah.
Lah ini adalah bukti yang penjagaan. Pun demikian, selain yang penjagaan, itu juga dikontrol, diawasi, serta dievaluasi. Terutama adalah evaluasi, ini penting. Jadi tidak hanya dijaga tok, tapi benar-benar Nabi SAW ini selalu dievaluasi. Ketika agak sedikit kesalahan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita bisa melihat ya, salah satu diantaranya adalah turunnya surat Abasa. Abasa wa tawalla. Kalau kita merujuk kepada sabab nuzulnya terjadi atau diturunkan surat ini kepada sahabat siapa? Abdullah ibnu Umi Maktum. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang enak-enaknya mendakwai kepala suku yang menjadi tamu spesial beliau. Datang Abdullah ibnu Maktum, menunjukkan Nabi SAW kurang senang dengan kehadirannya. Khawatir hari ini berpengaruh kepada proses dakwanya ini. Ini lagi hangat-hangatnya berdakwah kepada seorang kepala suku. Karena kepala suku itu subhanallah, kalau sudah kecekel, ya istilahnya kepegang ya kepalanya, dia balik ke kaumnya, insya Allah bisa dijamin semuanya rakyat dan penduduknya akan masuk yakni Islam. Tiba-tiba datang Abdul Maktum. Nah di sini kemudian Rasulullah SAW ditegur. Apa karena Rasulullah SAW dibenci oleh Allah? Enggak. Teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah bagian dari apa? Konsep cinta tadi. Abasa wa tawalla an ja'aul a'ma. Seakan-akan kata para ulama tafsir, wahai Muhammad, untuk bisa mencetak kader, mencetak yakni kader militan seperti para sahabat, salah satunya Abdullah ibn Maktum, itu bukan perkara gampang. Jangan disepelekan. Engkau ini dalam proses dakwah, nggak tahu dia masuk Islam atau enggak. Tapi Abdullah ibn Maktum ini sudah teruji kesetiaan dan loyalitasnya. Jangan sampai engkau abaikan. Ini teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pun demikian, ketika wafatnya masih panjang ya, wafatnya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ketika mati dalam kondisi Islam atau kafir? Sepakat kafir. Ya. Lah, begitu sayangnya cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib, ya tahu bagaimana track recordnya semenjak kecil, ya sampai dewasa, sampai yani mau meninggal pun masih mendukung dakwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak satu keyakinan. Ketika mati dalam kondisi kafir, sedih, pasti sedih. Dalam kesedihan, dalam kekalutan inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memintakan ampunan kepada Allah. La astaghfirullaka malam una'anu. Aku akan tetap berjuang, berkorban sebagaimana engkau wahai pamanku, engkau berkorban selama hidupmu. Setelah kematianmu ini, aku akan berkorban untukmu. Aku akan berusaha meminta syafaat, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah diperbolehkan? Memang enggak diperbolehkan. Akhirnya turunlah surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Wahai Muhammad, dalalah irsyad itu hakmu. Tapi kalau dalalah taufik, hidayah itu taufik, itu haknya Allah. Engkau enggak bisa memberikan hidayah itu kepada orang-orang yang memang tidak dikehendaki Allah. Itu sudah takdirnya sudah. Lah ini teguran. Pun demikian dengan teguran lain. Lah ini adalah di antara konsep cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga, diawasi, dikontrol, dan tetap dievaluasi, dan terutama juga apa? Dibela. Ketika hak-haknya itu didolimi dan disakiti. Satu contoh ya, satu yang ini saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan pernah dibully habis-habisan. Ya, salah satunya adalah oleh bibinya sendiri atau istri dari Abu Lahab. Siapa? Ummu Jamil. Ya, makanya kalau kita lihat salah satu sebab turunnya surat Az-Zuha, wadh-dhuha wal laili idza, ayat yang ketiga apa? Lah, ayat yang ketiga ini kaitannya dengan turunnya surat Az-Zuha. Surat Az-Zuha ini menjadi bentuk pembelaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Ternyata istrinya Abu Lahab, ya masih keluarga jelas ya, bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya artinya bibi, ya bukan ya istrinya, kalau istilah kita bibi ya istrinya Abu Lahab ini menjenguk
tapi tidak menunjukkan empati. Malah dijadikan sebagai ajang untuk membuli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, enggak biasai. Ya, biasai ada tamumu. Ya, menyindir siapa? Jibril. Kok enggak ketemu ini tamumu, kok enggak pernah kelihatan? Sampai mengatakan, ya ini qad tarakaka rabbuk. Ente sakit berhari-hari ini, enggak ada tamu yang biasanya menurunkan berita atau wahyu. Berarti pertanda Rabbmu ini sudah meninggalkanmu. Coba kita lihat. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah sakit berhari-hari, dibuli lagi, tidak menunjukkan empati dari istrinya Abu Lahab. Sedih, pasti sedih. Tapi coba bagaimana kita lihat pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Turunlah surat Ad-Duha, Wad-Duha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, enggak usah dipedulikan omongannya Mujamil ini. Tuhanmu ini enggak akan apa? Meninggalkanmu. Makanya kalau kita lihat tafsirnya, kita pasti akan jumpai sebab nuzulnya ayat ini atau surat ini adalah ada kisah Al-Ajuz, wanita tua, dan itu adalah istrinya siapa? yakni Abu Lahab. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kenikmatan karunia-karunia yang menjadikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhibur. Ini menjadi pelipur lara di saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang bersedih. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini supaya apa? Menghibur Nabi. Yakinlah bahwasanya Allah atau aku di sini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan enggak akan meninggalkanmu. Coba kita lihat. Dulu ketika engkau yatim, diingatkan lagi, dibuka lagi memorinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman. Siapa yang memberikan, membantumu yatim piatu di tengah tempat yang asing? Kau bisa makan, kau bisa mendapatkan perlindungan, kau mendapatkan kepengasuhan, subhanallah. Fa'awa, siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka wa wajadaka dhalam fada wa wajadaka ailan, semuanya. Ini adalah bagian dari apa? Pembelaan tadi karena dihujat, dinistakan, dicela oleh istrinya Abu Lahab, sekalipun ayat ini menjadi pelipur lara di kala duka, di saat Nabi SAW yang bersedih, yani subhanallah. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah yani pentingnya kita bisa mengaplikasikan konsep cinta yang kedua. Kalau benar-benar kita cinta kepada anak, kepada istri, siapapun, jaga mereka. Apakah cuma yani jaga, maaf, seperti baby sister itu kan kebanyakan kan cuma dilihat, oh ya wis, aman, ya. Tapi harus ada tahapan yang lain. Dikontrol, diawasi, dievaluasi. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang secara syar'i, mau tidak mau yang namanya punishment itu memang ada bagian dalam ajaran kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis-salati li sab'in. 7 tahun kalau belum sholat diperintahkan. Tapi kalau 10 tahun diapakan? 10 tahun gak mau sholat diapakan? Wadribuhum li ashrin. Ini sebagai efek jerahnya jemaah. Punishment, tapi bukan pukulan keras, tapi pukulan yani mendidik. Lah ini adalah bagian dari meluruskan yani tadi. Bukan berarti wes lah gek cili, belum bisa ngaji, enggak masalah. Nanti nek gede lah iso ngaji dewe. Subhanallah. Sampai besar pun yani enggak bisa ngaji. Ya. Bisanya moco Arab itu ketika ngomong qabil tu nikah. Itu satu-satunya ngomong belajar yani bahasa Arab, ya padahal yani Iqra kadang-kadang belum. Maaf loh ya. Ini mungkin barangkali otokritik ya, sudah untuk saya. Untuk para jamaah di sini ngaji alhamdulillah. Ya Allah. Masih banyak PR kita ya nih jamaah. Kita jarang untuk mengevaluasi ini. Padahal mengevaluasi, meluruskan, memberikan reward atau mungkin barangkali punishment itu adalah bagian dari bukti cinta kita kepada mereka, kepada anak kita, kepada istri kita. Lebih-lebih apa? Tingkatan yang terakhir, pembelaan. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kan ya melaknat yani sebenarnya membenci laki-laki atau suami yang dayus. Yang istri kita jaga. Ya karena memang media sosial saat ini menjadi ajang bagi mereka. Ya,
Ini mungkin barangkali otokritik ya, ini juga saya nggak ingin menyinggung ya, ini perasaan ya, ini para ulama-ulama di sini nih. Ya sudah lurus-lurus alhamdulillah. Tapi paling tidak kan kadang-kadang itu menjadi fitnah. Mereka benar di dalam rumah, tapi apa yang di rumah itu ternyata ditampilkan seantero dunia. Wah, apapun itu dibuat apa? Status. Ya, baik itu permasalahan rumah tangga maupun yang kegantengan suami, ya, keburukan yani suami, lagi masa ini, lagi pakai baju ini, subhanallah. Lah, hal-hal yang seperti ini hati-hati ya nih jamaah yang dirahmati Allah. Ini adalah pelanggaran syar'i. Ini adalah bentuk kemampuan yani kita dalam membela hak-hak istri kita. Kalau benar-benar kita cinta kepada istri harus kita cut. Yang ditujukan bahwasanya kita membela hak mereka. Hak istri kita harus benar-benar yani terjaga. Maka inilah diantara konsep yang kedua ya nih jamaah. Jadi memberikan tanggung jawab ujian. Yang kedua menjaga, mengevaluasi, mengontrol, ya sama juga mengevaluasi dan membela hak mereka. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir memberikan kelebihan atau bahasa kita itu apa? Reward. Kalau yang pertama seakan-akan ini beban, tapi tetap kita harus ada balance, kita harus ada keseimbangan. Tidak hanya ngasih tanggung jawab, diuji terus. Ya dikontrol, dijaga. Tapi kita nggak pernah memastikan memberikan yani reward untuk orang yang kita yani cintai. Ya apapun lah. Bukti kita cinta kepada istri, kita kasih meskipun sekuntum bunga. Ya ini bunga, bukan bunga bangkai loh Pak ini. Ya ini bunga mawar, ya. Atau apalah. Ya ini subhanallah sebagai bentuk minimal doa jazakillah khairah. Ya sudah dimasakkan jazakillah khairah, sudah dibantu untuk menjaga anak-anak, mendidik yani mereka dan lain sebagainya subhanallah. Banyak hal. Lah ini pun yani sama terjadi pada diri Nabi SAW. Konsep cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, konsep sayangnya Allah kepada Rasul SAW, yang ini menjadi satu alasan mendasar terpilihnya Rasul sebagai penutup para nabi. Yang ketiga apa? Memberikan kelebihan, keistimewaan dan memberikan reward, apresiasi yang tinggi untuk Nabi SAW. Dan apresiasi Nabi SAW artinya kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW itu cukup banyak. Salah satunya, satu kelebihan yang Allah SWT berikan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat janji setia dari para nabi untuk mengimani siapa? Rasulullah SAW. Makanya disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 81. Ya, ini adalah apresiasi yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW. Para nabi itu diambil janji setianya, diambil janji ikrarnya, loyalitas mereka bahwasanya kalian semua harus beriman, harus membela, harus mendukung Nabi akhir zaman yaitu Rasulullah SAW. Makanya di dalam surat Al-Imran ayat 81 Allah Subhanahu wa taala firman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji, ya, janji setia dari seluruh an-nabiyyin, seluruh para nabi. Sampai disebutkan, ya, latan surunnah. Apakah kalian ini semua benar-benar akan membela, menyokong, mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu aqrarna. Yani kami akan tetap mendukung, kami akan mengambil janji setia ini. Ini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi manusia terhormat dan menjadi saksi untuk seluruh yakni manusia. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 41 ini kan ada cerita. Kala itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan surat ini. Di awal Abdullah ibnu Mas'ud yani nggak mau. Ya Rasulullah, kaifa yani akra wal Qur'anu unzilak alaik. Bagaimana saya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang itu memang diturunkan untuk engkau ya Rasulullah. Tapi akhirnya Nabi SAW tetap memaksa. Ya, pelajaran pentingnya ini penting.
Ya, penting ya ini kita garis bawahi bahwasanya yang namanya menuntut ilmu itu butuh yang namanya partner untuk saling murajaah, saling mereview bareng. Terutama dalam Al-Qur'an. Ini pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari ini. Nabi SAW betul, tapi butuh yang namanya apa? Review dari temannya. Apa yang salah? Saya juga pengen mendengarkan dari yang lain. Saya juga pengen setoran meskipun sudah hafal Al-Qur'an. Dibacalah surat An-Nisa. Dari awal sampai yang kedua, ketiga, sampai ayat 40, Abdullah ibnu Mas'ud ini membaca dengan tenang, tapi belum melihat raut wajah Nabi SAW. Apa yang terjadi di ayat 41? Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Kata Rasulullah SAW, yani hasbuk. Berhenti sampai di sini. Barulah kemudian Abdullah ibnu Mas'ud menatap wajah Nabi SAW, wal ainani tadrufan. Mata Nabi SAW sudah penuh dengan air matanya. Ada apa dengan ayat ini? Ayat ini sebenarnya bersayap. Di satu sisi Nabi SAW diberikan beban yang besar, di mana di ayat ini kan disebutkan setiap umat, setiap nabi itu akan menjadi saksi bagi umatnya. Ini sebagai penguat dari surat Al-A'raf ayat yang ke-6. Fala nas'alannal ladina ursila ilaihim fala nas'alannal mursalin. Para nabi pun akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, dimintai LPC dari setiap dakwanya kepada umatnya. Tapi khusus Nabi SAW ini akan jadi saksi bukan hanya untuk umatnya, untuk apa? Untuk yakni seluruh yakni manusia. Nabi SAW menangis. Ini bersayap. Di satu sisi ini adalah tanggung jawab besar, gak mudah loh menjadi saksi. Tapi di sisi lain, ayat ini juga mengandung apa? Kelebihan, keistimewaan. Di saat seluruh para nabi gak diberikan kelebihan ini, Nabi satu-satunya menjadi manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk menjadi saksi bagi seluruh yakni umat, yakni manusia. Makanya kita bisa melihat sebenarnya penjabaran dari ini adalah satu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah yang dikenal dengan syafa'atul uzma. Ya sudah, semua para nabi sudah menolak, memakai berbagai alasan. Nabi Adam alaihissalam, saya malu memberikan syafaat kepada umatnya sendiri karena pernah berbuat yakni dosa. Karena dosaku inilah kalian bisa merana saat ini. Nabi Nuh alaihissalam ketika dimintai syafaat oleh umatnya merasa malu juga. Saya nggak sanggup untuk memberikan syafaat. Kenapa? Di dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika beliau menagih janji kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq." Ya Allah, kata janjimu kata Nabi Nuh alaihissalam, engkau akan menyelamatkan anakku. Tapi apa kenyataannya? Anaknya ternyata tenggelam dengan air bah, yakni banjir bandang, mati. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna ibna laisa min ahlik wa inna wa'dakal haqq." Inna ibna laisa min ahlik. Sesungguhnya anakmu itu bukan menjadi anakmu lagi, karena anak di sini itu adalah satu ikatan iman, bukan hanya sekadar nasab. Makanya kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegurnya, "Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm." Jangan sekali-kali engkau minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau enggak punya ilmunya. Teguran keras, sangat keras pada Nabi Nuh. Beliau merasa bersalah, enggak mau. Apalagi Nabi Musa. Ya, disebutkan fawakazahu Musa faqadha alaihi. Ya, Nabi Musa itu memukul tapi dengan ya, cepatnya ternyata orang yang dipukul langsung yakni mati. Makanya kan kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Rabbi, ini dhalamtu nafsi faghfirli faghfaralah." Merasa malu untuk berikan syafaat. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam disebutkan bisa saja, tapi masih melihat ada manusia yang paling layak untuk memberikan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan yang Allah SWT berikan sebagai bentuk rasa kasih sayang yang begitu tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya dimintai janji setia untuk mengimani, menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah SAW diberikan kelebihan untuk menjadi saksi.
Di saat kelebihan ini nggak diberikan kepada para nabi yang lain. Di antara kelebihan yang berikutnya, ini penting dan nanti kita akan jabarkan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjadi manusia yang dileburkan dosa-dosanya masa lalu dan masa yakni mendatang. Makanya di awal surat Al-Fatah ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di surat Al-Fatah Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Kemudian firallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sama juga di surat Al-Insyirah, surat Asy-Syarh. Allah Subhanahu wa taala firman, "Alam nasyrah." Terus wa wada'na anka wizrak. Sebagian ulama tafsir, salah satunya Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini adalah bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dihapuskan, wa wada'na artinya sudah dilepaskan dari beban dosa-dosa masa lalu dan masa depan. Ini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulinal Karim sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini saya ingin masuk dalam satu pembahasan ya, mumpung membahas tentang dosa. Ya. Lah pertanyaannya adalah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjerumus ke dalam dosa besar? Ya. Ataukah dosa kecil? Ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berdosa sama sekali? Ini ada 3 kelompok di kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sebenarnya masuk dalam ilmu akidah, seringkali kita jumpai permasalahan ini. Ya, orang-orang Khawarij, kelompok yang pertama, orang-orang Khawarij ya, mengatakan yakni bahwasanya yang namanya orang-orang Rafidhah. Orang-orang Rafidhah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak boleh berbuat dosa sama sekali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam harus suci dari itu semua. Layaknya malah ikat. La ya'sunallaha ma amaruhu. Enggak boleh. Orang-orang Rafidhah seperti itu. Sedangkan kelompok yang kedua, orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah malah sebaliknya. Nabi itu bisa terjerumus ke dalam dosa besar, pun demikian dengan dosa kecil. Sama-sama, podo menung soimbek dewek-dewek ini. Itu orang-orang Mu'tazilah. Makanya orang-orang Mu'tazilah saat ini yang kita kenal dengan orang-orang liberal itu representasi dari orang-orang Mu'tazilah yang di zaman dahulu. Mereka menganggap bahwasanya kita sama-sama makan nasi, podo lanangi, sama-sama manusia. Nih Nabi SAW seperti ini ya kita ya bisa. Itu biasanya, yakni akal yang mereka pakai sebagai landasan dalam membuat sebuah kebijakan yakni hukum. Termasuk dalam hal ini. Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW itu bisa terjadi, bisa terjerumus ke dalam dosa besar pun demikian dengan dosa kecil. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga yang jamaah dirahmati Allah mengatakan bahwasanya dosa kecil itu terjadi pada diri Nabi, tapi dosa besar mustahil terjadi pada diri Nabi. Pun demikian dengan para nabi dan para utusan yang lain. Ini adalah pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dosa besar mustahil terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dosa kecil mungkin hal itu terjadi. Ya. Lah ini muncul pertanyaan ini. Nabi Musa tadi dosanya apa? Membunuh. Dosa kecil apa dosa besar ini? Loh, katanya para nabi tadi Ahlussunnah mengatakan dosa kecil. Sudah diampuni? Masya Allah, yani jazakallah khair. Tapi kan intinya pernah terjerumus dalam dosa besar gitu. Tayyib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu fikih itu ada namanya qatlu al-amad, sengaja. Ada qatlu shibul amad, seperti sengaja, dan ada qatlu karena faktor kesalahan. Memang tidak disengaja sama sekali, karena faktor yang salah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memilih diksi. Kalau kita lihat fa wakazahu Musa faqadu alaihi. Kalau kita lihat Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu mengungkap alasan dibalik sastra Arab yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Fa wakazahu, kenapa kok enggak fa dorobahu? Kalau nih doroba itu ada unsur apa? Kesengagaan. Dengan kekuatan penuh full. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan diksi itu. Tapi yang dipilih apa?
Fawakazau Musa, ternyata faqadu alaihi. Orang yang dipukul apa? Ya mati. Karena wakaza itu kata beliau menunjukkan unsur tidak sengaja. Jadi dipukul tek, kayak gini ternyata langsung ya mati. Mungkin kemudian disingkirkan ternyata langsung ya mati. Maka dari sinilah kemudian tidak bisa kita masukkan sebagai dosa besar. Karena dosa besar itu adalah dosa memang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu masuk dalam skala besar, dan yang kedua ada unsur kesengajaan. Subhanallah, pilihan diksi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ya kalau nggak salah itu ya. Dalam surat An-Naml ketika mengisahkan proses pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, ternyata tidak menggunakan lafaz dan kalimat dzoroba yang menunjukkan arti memukul. Tapi fawakazau itu sebenarnya nggak keras dan menunjukkan ketidaksengajaan. Baik, kita kembali lagi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan yang kedua. Loh, bukannya tadi sudah kita sampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang maksum. Berarti maksum kan enggak boleh dosa. Lah, berkaitan dengan maksum ini para ulama menyebutkan arti dari maksum, terjaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada dua hal. Yang pertama, terjaga mereka para nabi pun demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu maksum dalam menyampaikan wahyu. Dalam hal apa saja? Kalimat dusta itu mereka akan dijaga, enggak mungkin. Menyembunyikan wahyu ini pun mustahil. Mereka dijaga dalam menyampaikan wahyu, mereka maksum. Ini adalah hal yang pertama. Adapun hal yang kedua, mereka maksum artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar. Dari dosa besar. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjerumus ke dalam dosa kecil. Nah, berarti maksum itu supaya kita paham. Maksum itu kan terjaga ketika menyampaikan wahyu. Yang kedua, ketika maksum itu terjaga dari dosa besar. Adapun dosa kecil itu masih ada kemungkinan terjadi. Tapi dalam memahami dosa kecil yang terjadi pada diri Nabi SAW khususnya, itu harus kita pahami 5 atau 6 kaidah. Kalau nggak kita pahami 6 kaidah, kita akan salah. Yang pertama, berkaitan dengan dosa kecil yang terjadi pada diri Nabi SAW. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil yang dilakukan oleh Nabi SAW ini relatif sedikit. Beda karo dewek-dewek ini. Ya. Dosa kecil pada diri Nabi SAW itu memang terjadi, tapi relatif sedikit. Kalau kita nggak sedikit, malah jadi rutinitas. Sini paham? Makanya Nabi SAW ketika terjerumus ke dalam dosa kecil itu terbilang sedikit. Kaidah yang kedua, meski sedikit, Nabi SAW itu tidak mengakuinya. Karena belum ada wahyu yang turun. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan ini bukan dosa kecil, tapi kesalahan dalam ijtihad Nabi SAW. Satu contoh ya, ketika kasusnya Abdullah ibnu Umi Maktum menyembelihkan teman, itu termasuk dosa kecil. Ya, tapi hal itu Nabi SAW punya ijtihad lain kan? Menganggap bahwasanya peran sang kepala suku ini juga sangat penting. Mungkin barangkali ini satu-satunya dalam seumur Nabi SAW bisa mendakwainya. Tapi ternyata Nabi SAW salah ijtihad. Turunlah ayat sebagai bentuk teguran. Makanya poin yang kedua, meskipun sedikit atau kecil, itu rata-rata karena ketidaktahuan Nabi SAW atau kesalahan dalam ijtihad Nabi disebabkan belum turunnya wahyu. Contoh yang lain, itu adalah Nabi SAW ketika meminta pendapat dari para sahabat senior dalam memperlakukan tawanan perang Badar. Perang pertama heboh sekali. Gak tahu ini diapakan ini. Dapat rampasan perang, dapat tawanan, ini diapakan? Bingung, belum ada wahyu. Nabi SAW mengumpulkan, ya sudah, kita rapat. Abu Bakar, gimana ini?
Ya, kalau mereka punya uang tebusan ya dipersilakan ya Rasulullah. Ya, dengan karakternya khas. Umar ketika dimintai masukan, kira-kira apa jawabannya Umar? Ya Rasulullah, gampang. Saya diberikan jatah berapa, siap. Tak bawa ke gurun, eksekusi, selesai masalah. Sampai-sampai di antara tawanan ini ada famili dan kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar. Seandainya wahai Muhammad engkau mengambil keputusan dari Umar bin Khattab, qata'ta rahimak. Berarti engkau benar-benar sudah memutus tali, yakni hubungan silaturahmi persaudaraan. Nabi SAW bersedih karena nggak ada wahyu yang turun. Makanya sampai dirapatkan bersama para yakni sahabat. Perang pertama nggak tahu apa yang dilakukan ini. Akhirnya Nabi SAW mengambil keputusan atau pilihan dan ide dan usulan dari Abu Bakar. Gak lama kemudian turun ayat, maka nalin Nabi ayyakuna lahu asr hatta yuskhina fil ardi, di dalam surat At-Taubah. Teguran, iya, teguran untuk Nabi SAW. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kaidah yang ketiga, ya. Ketidaktahuan Nabi SAW ini langsung mendapatkan teguran dari Allah, dan Nabi SAW gak akan mengulang lagi. Ini penting juga. Kalau tadi kan relatif sedikit. Yang kedua, rata-rata dikarenakan ketidaktahuan atau hasil dari ijtihad yang salah Nabi SAW. Yang ketiga, meskipun sedikit salah ijtihad langsung mendapatkan teguran. Itu gak dilambatkan, gak ditunda-tunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung mendapatkan teguran, dan itu tidak pernah terulang lagi. Ini dewek Pak, jangan kan dosa kecil ya bukan ngerti, kita juga nggak tahu dosa kecil itu yang mana. Perasaan semuanya kecil semua, waliyatubillah. Dan itu juga rutin, ya. Sing suka ghibah ya ghibah terus saya. Wah enak kok, seneng kok, ya. Membicarakan orang lain, aib orang lain tanpa ia sadari. Nabi SAW, kisah-kisah yang kita sebutkan yani tadi, itu nggak pernah kita jumpai terulang kembali setelah Allah SWT memberikan teguran. Yani subhanallah. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata para ulama, ya, kesalahan yang terjadi pada diri Nabi SAW, artinya dosa kecil ini tidak menunjukkan keburukan akhlak dan perangai Nabi SAW. Ini penting. Yani kenapa kita katakan yang demikian? Ya, tidak seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu kalau ada saudaranya yang terjun ke dalam dosa, wes calon neraka iki. Ya kan? Makanya dalam pembahasan itu kan kenapa Khawarij itu menjadi ya kelompok yang dianggap paling ekstrim dalam dunia ilmu akidah. Karena mereka tidak mentolerir sedikit pun setiap dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, selesai masalah. Dia dianggap keluar dari lingkaran yang Islam itu sendiri. Tapi apa yang terjadi pada Nabi SAW ini tidak menunjukkan keburukan akhlak dan perangai Nabi SAW. Nabi tetap wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Nanti kita kaitkan dengan dunia dan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mendapati saudara kita kok terus dalam kemaksiatan, jangan merasa sombong, jangan merasa gumede. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah doa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalani wa faddalani ala katsirin khalaq tabdila. Jangan-jangan setelah kita menghujat suatu saat nanti, mungkin diri kita atau mungkin barangkali anak kita yang terjun ke dalamnya. Jangan sekali kita menghujat kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Kalau seandainya kita nggak mampu untuk mengingkari, minimal kita doa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, agar kita dijauhkan dari kemaksiatan yang sama, baik diri kita atau keluarga kita. Nah, ini adalah sikap bijak yakni kita. Pun lebih-lebih ketika melihat Nabi SAW memang terjerumus dalam dosa kecil, relatif sedikit, karena faktor ketidaktahuan atau belum turun wahyu atau salah ijtihad. Dan itu langsung dapat teguran Allah dan Nabi SAW tidak mengulangi lagi. Tapi poin pentingnya, ini tidak mempengaruhi dan tidak mengurangi akhlak dan perangai Nabi SAW. Yang keberapa? Sekarang yang kelima ya. Yang kelima, kesalahan kecil ini, dosa kecil ini tidak menggugurkan
status Nabi sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang utusan. Ya, jadi ini tidak menggugurkan yakni sama sekali. Bukan berarti pernah dosa ruas. Ini kayaknya SP3 ya sudahlah. Sudah kita tidak akui lagi dia sebagai seorang nabi. Mosok yo nabi yo pernah berbuat dosa kecil. Tidak. Ya. Kita yakinkan pada diri kita bahwasanya meski terjadi dengan 1 2 3 4 yang kelima, tetap hal ini tidak mempengaruhi sekali lagi status Nabi sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Bahasanya tidak menggugurkan yakni jabatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang utusan. Hikmah yang terakhir, yang keberapa? Yang keenam, kaidah yang keenam. Lah ini, yakni hikmahnya untuk umat ini. Ya, terjurusnya Nabi SAW ke dalam dosa kecil ini memberikan edukasi untuk kita umatnya agar kita bisa mencontoh apanya? Bukan dosanya Nabi yang pernah ya terjerumus kemudian kita contoh, tapi kita bisa mencontoh menjadikan Nabi SAW kedua dalam apa? Menyikapi di saat kita pun sama pernah terjerumus ke dalam dosa. Melalui apa? Doa-doa. Makanya Nabi SAW kan mengajarkan doa kan cukup banyak sekali. Ya, istighfar yakni saja dengan berbagai redaksi. Ada lagi yakni doa istighfar. Ya, Rabbi ini dalam tu nafsi faghfir li faghfarolah. Ya, Rabbi ini dalam tu zulman katsiran, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, dibaca, disunahkan ketika sujud, dan banyak lagi. Di antara hikmahnya itu adalah agar nanti kita bisa menyikapi dengan bijak di saat kita pun sama terjerumus ke dalam dosa, yaitu lewat taubat, lewat banyak istighfar. Itulah hikmah terbesar yang dijamaah dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan ya tambahan dari faedah mengenai dosa besar, dosa kecil yang kita kaitkan dengan kemaksuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sedikit tercerahkan. Ya, kita harus yakni utuh dan lengkap menyikapi hal ini supaya nanti kita enggak salah penafsiran. Salah penafsiran bisa jadi kita masuk dalam golongan orang-orang Rafidhah. Salah penafsiran bisa jadi kita masuk dalam golongan orang-orang Mu'tazilah tadi. Taib. Jadi yang ketiga, tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dihapuskan dosa masa lalu dan masa yang datang. Taib. Menyisakan sedikit ya, sedikit. Kurang 4 dan 5. Ya. Yang keempat, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya objek di dalam sumpahnya Nabi di dalam sumpahnya Allah. Jadi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi satu-satunya objek dalam sumpah. Padahal kita tahu ya, ini menjadi hak khusus bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan wal-lail, wad-duha, was-sama' wal ardi. Ini adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk manusia, Nabi satu-satunya yang dijadikan sebagai objek dalam sumpahnya. Di dalam surat Al-Hijr ayat 72, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya surat Al-Hijr ayat 72 sebelumnya ya 70 yakni 170 ini berkisah tentang kaumnya Nabi siapa? Lut. Kaumnya Nabi Lut ini ya terperangkap yakni dalam kemaksiatan terbesar yang sebelumnya belum ada, yaitu LGBT, Lutiyah. Laki-laki suka dengan laki-laki. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kaumnya Nabi Lut, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala bahasanya nyeret namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dijadikan sebagai objek dalam sumpahnya. La amruka dalam surat Al-Hijr ayat 72. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la amruka demi umurmu wahai Muhammad. Padahal kisahnya ini berkaitan dengan kisah Nabi Lut, tapi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut bahkan dijadikan sebagai sumpahnya atau objek sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah spesial? Sangat spesial sekali. Hal ini yang kemudian dikomentari oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, nanti bisa dilihat dalam tafsirnya, ya, tafsir Ibnu Katsir nanti ada ya di surat Al-Hijr ayat 72. Lah, Ibnu Katsir menukilkan perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas mengatakan apa? Ma khalaqallah wa ma dzara wa ma bara, ya, nafsan akram alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
tidak aku jumpai manusia dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling lebih mulia, akram, melebihi kemuliaan yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, "Wa ma sami'tullaha aqsama bi hayati ahadin ghairi." Karena aku mendapati tak ada satupun di antara makhluk Allah yang bernama manusia atau makhluk yang lain, ya, yang hidup lah ya, yang mukallaf, yang dijadikan sebagai objek sumpahnya Allah, satu-satunya hanya Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, ini menjadi satu kelebihan. Ya, menjadi satu hal yang spesial. Makanya Ibnu Katsir pun setelah mengutip dan menukil perkataan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Katsir pun memberikan komentar. Aqsamallahu ta'ala bihayati nabiyhi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehidupan dan usia serta umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Wa fi hada tasyrifun azimun. Ini adalah bentuk apresiasi Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia untuk Nabi. Wa maqamun rafi wajahun arid. Dan ini adalah bagian dari bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya. Ini kelebihan yang keempat. Kelebihan yang terakhir kita cukupkan di sini saja. Yang terakhir, ya, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagian dari rewardnya Allah kepada manusia terbaik sebagai wujud konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi satu-satunya manusia dan nabi dan utusan yang tidak pernah dipanggil oleh Allah dengan nama aslinya di dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Ibrahim a'rid an hadza wastaghfir li dzambik. Ya Musa inni istafaituka bi risalati wa bi kalami. Siapa lagi? Ya Isa bin Maryam. Semuanya disebut dengan namanya. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil dan disebut dengan jabatannya yang prestis. Kalau enggak, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnih. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Subhanallah. Ini adalah kelebihan. Jadi tidak disebut langsung namanya. Loh, usah di dalam Al-Quran ada nama Muhammad kok. Tapi tidak dalam konteks panggilan. Tapi hanya sebagai bentuk informasi saja. Ada dalam surat Muhammad. Ya, disebutkan. Di dalam surat Al-Ahzab pun disebutkan. Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi konteksnya bukan dalam konteks memanggil Rasulullah. Pun demikian, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an. Tapi tidak dalam konteks apa? Memanggil. Pun demikian dengan nama yang lain yaitu Ahmad dalam surat As-Saff. Ketika Nabi Isa menyampaikan satu kabar gembira, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu, tidak dalam konteks memanggil di sini Allah Subhanahu wa taala, tapi kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara 5 kelebihan utama dan masih banyak lagi sebenarnya. Ya, kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, intinya semuanya masuk dalam konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Ya, maka pun demikian dengan kita dalam kehidupan nyata. Ya, jangan sampai kita membebani anak-anak kita, istri kita dengan tanggung jawab yang besar saja. Ya, dikontrol oke, dibela iya, tapi tak pernah kemudian kita memberikan apresiasi, kelebihan atau paling enggak reward untuk mereka. Karena itu adalah bagian dari konsep cintanya kita terhadap anak dan keluarga kita, sebagaimana konsep cintanya Allah dan sayangnya Allah kepada para nabi, orang yang beriman terutama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diberikan 3 hal ini. Nah, inilah di antara 2 alasan mendasar kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpilih. 1, itu sudah menjadi hak khusus dan prerogatif bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sedangkan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan besarnya rasa cintanya kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tadi nukilkan perkataan dari Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan surat Al-Furqan ayat 51. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin menunjukkan besarnya cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam yani bishawab. Alhamdulillah ternyata terselesaikan yani dua tema ini. Sesi selanjutnya apa? Kuis ya. Taib. Jadi ada perubahan ya. Alhamdulillah ini sudah dimulai, dapat informasinya pada pekan lalu katanya, atau ya kajian-kajian yang lain sudah ada kuisnya. Ya, semuanya ini adalah bukti cinta kita kepada Anda semua. Ya, diberikan apa? Tanggung jawab. Diberikan yakni ujian. Ada rewardnya enggak? Saya khawatir nanti. Ada. Alhamdulillah sempurna 3 konsep yakni cintanya panitia kepada yakni para penuntut ilmu di sini, subhanallah. Ya mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sepertinya nanti yang menguasai panggung dan arena ini mungkin panitia langsung ya. Begitu ya insyaallah. Taib yani jazakumullah khairan atas kehadiran, atas musyarakah dan atensinya, dan tetap yani berharap ya, yani ujian ini adalah sebatas ujian dunia ya. Ya, insyaallah enggak sampai berpengaruh yani pada nanti kalau salah masuk neraka, insyaallah enggak sampai. Itu ujian ukhrawi ya. Tapi ini adalah bagian dari ya evaluasi biasalah. Ya, sejauh mana kita memahami apa yang barusan dan semenjak 1:30 ini kita yani sampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain kesempatan. Ada tema yang lain yang akan kita yani bahas kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah mungkin pasukan gajah. Yani plus kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu kalau meruntut pada kitab yang kita jadikan sebagai kurikulum, yaitu Fikih Sirah Nabawiyah karangan Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim yani Ali Zaid. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.